Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aresafna dengan NIM 2401030001. Prodi saya Perbandingan Mazhab dan Hukum. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya MK Hukum Perikatan Perdata dan Iltizam. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 hak. Yang pertama ada hak ikhtisasi, yang kedua ada hak milik dan tamlik, yang ketiga ada hak kebendaan, dan terakhir ada hak kekayaan intelektual ataupun bisa kita sebut dengan HKI. Jadi saya akan menjelaskan, yang pertama dulu saya akan menjelaskan hak ikhtisasi. Apa sih itu hak ikhtisasi, ya kan? Jadi, hak ikhtisasi yaitu merujuk pengkhususan ataupun prioritas seseorang terhadap suatu benda yang belum menjadi miliknya. Namun, ia memiliki hak untuk memanfaatkan benda tersebut dan menjadikan benda tersebut menjadi miliknya. Misalnya, contohnya saya menggarap lahan yang sudah mati ataupun lahan yang tidak bertuan. Saya memiliki hak untuk menyelesaikan lahan tersebut dan menjadikan lahan tersebut menjadi milik saya. Yang kedua ada hak milik. Hak milik yaitu hak atas kekuasaan terhadap suatu barang ataupun benda. Di dalam Islam, hak milik ini ada dua dia. Yang pertama ada hak milik at-tamlik, yaitu kepemilikan secara sempurna. Contohnya seperti jual beli, warisan, dan hibah. Contohnya, jual beli secara sempurna. Contohnya misalnya saya membeli rumah, saya memiliki hak atas rumah tersebut ataupun saya memiliki kekuasaan terhadap rumah tersebut. Contohnya seperti itu. Yang kedua, hak nakis, yaitu hak yang tidak sempurna, hanya dapat memanfaatkan dan tidak beralih kepemilikannya. Yang di dalamnya contoh misalnya sewa menyewa atau disebut di dalam Islam yaitu ijarah. Yang kedua, pinjam meminjam disebut dengan ariyah. Yang ketiga, wakaf. Contohnya, contoh hak ini. Misalnya, saya menyewa sawah. Saya hanya memiliki hak untuk memanfaatkan sawah tersebut ataupun mengelola sawah tersebut. Saya tidak memiliki hak atas kepemilikan sawah tersebut. Contohnya seperti itu. Tadi kan hak milik, sekarang tamlik. Tamlik atau bisa disebut dengan kepemilikan. Yaitu menjadikan seseorang memiliki sesuatu. Secara bahasa, tamlik ini yaitu proses pemindahan harta ataupun manfaat dari satu pihak ke pihak lain melalui akad yang dibenarkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, hak kebendaan. Hak kebendaan yang dalamnya ada hak untuk menikmati. Hak untuk menikmati ini yaitu hak untuk memanfaatkan dan memungut hasil dari suatu benda. Contohnya di sini ada jual beli, sewa menyewa, hak guna barang, dan hak guna bangunan. Saya di sini akan menjelaskan contoh sewa menyewa. Misalnya, saya menyewa sebuah ruko untuk dijadikan tempat usaha, dan saya di situ dapat hak untuk menikmati selama saya memperoleh keuntungan saat masa sewa tersebut. Tetapi status kepemilikan ruko tersebut tetap berada di tangan pemilik aslinya. Dan yang kedua, hak milik untuk jaminan. Contohnya ada fidusia, objeknya yaitu benda bergerak seperti mesin, Honda, dan mobil. Penguasaan barangnya tetap di tangan debitur. Yang kedua, ada hipotek, objeknya benda yang tidak bergerak. Contohnya seperti kapal laut, pesawat. Penguasaan barangnya tetap di tangan debitur. Dan terakhir ada gadai. Gadai ini yaitu benda bergerak. Contohnya seperti emas, laptop. Barang penguasaannya tetap di tangan kreditur. Yang keempat, hak kekayaan intelektual ataupun bisa kita sebut dengan HKI, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil pemikirannya ataupun karyanya. HKI ini dia memiliki 7 poinnya ataupun terdapat ada 7 di dalam HKI ini. Yang pertama ada hak cipta. Contohnya, seseorang menciptakan lagu, menciptakan buku, ataupun menciptakan karya-karya lainnya. Yang kedua ada hak paten, yang contohnya seperti bagian-bagian teknologi. Yang ketiga ada hak merek. Hak merek ini terdapat dua fungsinya juga, yaitu ada indikasi geografis, contohnya seperti kopi Gayo. Kenapa disebut dengan kopi Gayo? Disebut dengan indikasi geografis karena kopi Gayo itu khasnya dari Gayo, kita lihatnya dari alam. Yang kedua ada indikasi asal, contohnya seperti beras Cianjur. Beras Cianjur ini terletaknya di dalam indikasi asal.
Nah, tadi kan yang ketiga hak merek, sekarang yaitu, desain industri. Yang kelima ada, rahasia dagang. Contohnya misalnya saya membuat bakso, ciri khas bakso saya yaitu baksonya lembut ataupun, bagian baksonya ataupun rasa baksonya enak ataupun kuahnya lah kan. Nah, jadi apa sih bagian resep dari, bakso saya karena bakso saya itu enak. Nah, itu bisa kita katakan yaitu rahasia rahasia dagang. Tidak sembarangan kita kasihkan resep kita kepada orang lain. Yang, tadi kan yang kelima, rahasia dagang, jadi yang keenam itu tata letak, sirkuit terpadu, contohnya seperti chips ataupun, kartu SIM HP, kan dia memiliki 3 fungsinya. Nah, yang terakhir ada, hak varietas tanaman, contohnya seperti pencangkokan antara tanaman ini dengan tanaman ini, misalnya Misalnya, mangga di Indonesia dicangkokkan, dengan mangga Malaysia. Nah, seperti itu contohnya. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.